Bab 890. Posisi naga. Saat Felix Murong berdiri untuk menyapa, beberapa orang yang mengenal Kingston Jiang dan yang tidak mengenal Kingston Jiang semuanya berdiri dan menyapa Kingston Jiang. Karena Kingston Jiang menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan ketika dia berada di klan darah asing. Plus, Klu Tang sekarang kembali kuat. Kedua pasangan ini terlalu kuat. Tidak ada yang bisa memprovokasi kedua orang ini. Ucapkan halo kepada Kingston Jiang, memadukan wajah yang familiar, hanya baik, tidak ada salahnya. Kakek. Kingston Jiang juga melihat Marco Jiang dan memanggil. Ya. Marco Jiang dengan ringan mengangguk dan tersenyum, bagus kalau baik-baik saja. Hidup lebih penting dari apapun. Kingston Jiang memandang Klu dan bertanya, kali ini kamu di sini untuk membunuh naga, kan? Klu Tang mengangguk dan berkata, hanya untuk membunuh naga, darah naga bisa membuat orang hidup selamanya. Demi umur panjang, para petarung dari langit berkumpul bersama. Kali ini kami sepenuhnya siap dan membawa senjata teknologi. Jika kita bukan lawan naga, maka gunakan senjata yang menghancurkan. Sekarang, Kingston Jiang masih hidup. Klu Tang ingin membunuh naga itu. Karena dia sekarang abadi. Setidaknya mereka memiliki rentang hidup 1000 tahun. Dan Kingston Jiang masih petarung. Meskipun petarung berumur panjang, dianggap cukup baik jika berumur 200 tahun. Meskipun 9 alam disebut alam umur panjang, ada terlalu sedikit orang di alam ini, dan mereka yang masuk ke alam ini semuanya mendapatkan darah dari binatang yang menguntungkan. Apakah itu umur panjang yang dibawa oleh darah binatang keberuntungan atau umur panjang yang dibawa oleh 9 alam, tidak ada yang tahu. Untuk bersama Kingston Jiang selamanya, Klu Tang memutuskan untuk membunuh naga itu dan membiarkan Kingston Jiang juga menjadi abadi. Kingston Jiang melirik semua orang. Banyak dari orang-orang ini adalah wajah-wajah yang akrab, dan hanya sedikit yang tidak mengenalnya. Tetapi dia tahu bahwa mereka yang berani datang ke sini untuk membunuh naga sangat kuat, setidaknya mereka berada di atas tingkat alam ke-8. Suamiku, apakah kamu tahu di mana naga itu? Klu Tang bertanya. Aku hanya tahu bahwa ada naga di pulau ini. Saya masih tidak tahu persis di mana naga itu berada. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya. Dia mengamati sekeliling untuk melihat apakah Hamaru mengikuti. Tapi Hamaru tidak terlihat. Entahlah, ada yang tahu. Tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Kingston Jiang pergi. Dia menemukan Hamaru di tebing di atas jurang naga. Hamaru duduk di atas batu, murung. Kingston Jiang berjalan mendekat dan menulis di tanah, ada apa? Hamaru bereaksi dan berkata, tidak apa-apa, hanya sedikit menghela napas. Aku telah tinggal di sini sendirian selama bertahun-tahun. Sekarang begitu banyak orang datang ke pulau ini, aku merasa sedikit tidak nyaman dan tidak ingin bertemu orang luar. Pada saat ini, suasana hati Hamaru sangat rumit. Dia tahu ada orang luar yang datang, jadi dia bisa pergi. Tapi bagaimana setelah pergi? Dia kehilangan masa depan. Kingston Jiang menulis di tanah, mereka datang untuk membunuh naga itu. Kali ini mereka bersiap dengan baik. Mereka pasti akan dapat membunuh naga itu. Kamu harus memberi tahuku keberadaan naga itu. Tidakkah Hamaru tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk naga? Saat itu, dia juga datang untuk naga. Tapi seluruh tentara dimusnahkan. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Hamaru menulis beberapa kata di tanah. Kemudian berdiri. Di bawah kepemimpinan Kingston Jiang, sekali lagi bermain dengan Klu Tang dan yang lainnya. Semua orang tampak waspada ketika mereka melihat pria aneh dengan rambut panjang ini. Terutama Sky, tubuhnya mundur beberapa langkah. Dia telah melihat kengerian pria ini, dan bahkan Kingston Jiang telah dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan. Jika pria aneh ini bergerak sekarang, takutnya mereka akan menderita kerugian besar. Kingston Jiang segera berkata, kamu tidak harus seperti ini. Hamaru sangat baik, tetapi karena dia telah menyerap sedikit darah naga, tidak dapat dirangsang, jika tidak dia akan menjadi iblis.
Dia tahu naga itu ada di sana. Mendengar kata naga itu, ekspresi semua orang berapi-api. Hamaru tidak berbicara. Karena dia tidak berbicara bahasa negara Dacia, bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang bisa memahaminya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Namun, tidak ada yang berani mengikuti. Kingston Jiang berkata tepat waktu, "Ayo pergi, ikuti dia, kamu dapat menemukan naga itu." Semua orang baru mengikuti. Di bawah pimpinan Hamaru, orang banyak berjalan menuju kedalaman jurang naga. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai tepi laut, dengan selat di depan. Hamaru menunjuk ke selat di depan dan menulis beberapa karakter kuno di tanah. Naga itu tinggal di selat di depan. Ada juga banyak orang yang tahu prosa kuno dari ribuan tahun yang lalu. Mereka semua bersemangat setelah melihat kata-kata yang ditulis oleh Hamaru. Raja Guntur segera berkata, "Karena sudah tahu keberadaan naga itu, tunggu apa lagi? Aku akan menarik naga itu keluar dan membiarkan semua orang serang bersama." Raja Guntur berkata, hendak bergegas ke selat. Marco Jiang melintas dan muncul di depannya, menghalangi jalannya, dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin mati, jangan menyeret semua orang juga." Raja Guntur menatap dan mengutuk, "Apa yang kamu bicarakan? Apa identitasmu, berani berbicara denganku seperti ini?" Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tidak normal, dengan bau mesiu yang meresap. Klutang datang tepat waktu, menenangkan suasana, dan berkata, "Jangan impulsif, tetapi diskusikan dulu." Raja Guntur kemudian berkata, "Kali ini aku akan memberikan wajah kepada Ketua Liga. Lain kali aku berbicara, perhatikan aku, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu dalam beberapa menit." Marco Jiang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan mulai berkumpul untuk membahas cara menarik naga dan cara membunuhnya. Terakhir, Leana bertanya dengan suara rendah, "Ketua, kamu bukan orang yang gegabah, apa yang terjadi kali ini?" "Hehe." Raja Guntur tersenyum tipis, dan berbisik, "Bagaimana dengan orang bodoh yang tidak bertindak?" Saat dia berkata, nada rendah melintas di ekspresinya. "Tunggu, jangan lakukan yang terbaik, coba simpan kekuatanmu, tunggu naga itu terbunuh, dan hancurkan semua orang. Kemudian, darah naga adalah milik kita, jadi kita adalah umur panjang, dan kami yang memiliki keputusan akhir." "Ya." Leana dan mutan lainnya mengangguk. Kingston Jiang dan yang lainnya sedang berdiskusi. Semua orang memilih Klutang untuk menarik naga karena Klutang adalah ketua liga. Klutang hampir setuju, tetapi Kingston Jiang menarik Klutang ke belakangnya tepat waktu, dan dia berdiri dan berkata, "Aku yang akan pergi." "Boleh juga." Kingston yang pergi, kita semua dapat yakin bahwa kekuatannya tidak berada di bawah ketua liga. Semua orang mengangguk setuju. Felix Murong mengingatkan, "Adik Jiang, hati-hati." Billy dari Partai Tai juga berkata, "Hati-hati, ini naga. Kalau kita semua pergi bersama-sama, kita mungkin tidak bisa membunuhnya." Marco Jiang juga mengingatkan, "Kalau tidak bisa, jangan coba-coba agresif." Kingston Jiang mengangguk, "Ya, aku akan berhati-hati." Setelah berbicara, dia pergi dan menuju ke selat di depan. Setelah dia tiba di selat, dia berdiri di permukaan laut, lalu menyelam, tenggelam di laut, dan menghilang dari pandangan semua orang. Dia terus menyelam. Selat itu tidak berdasar, dan dia menyelam sejauh 1 kilometer sebelum mencapai dasar. Terus menyelam. Ketika dia berada sekitar 3 kilometer jauhnya, dia melihat beberapa batu besar. Dia mulai mencarinya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat sebuah gua. Gua itu sangat besar, lebarnya puluhan meter dan tingginya 100 meter. Dia memikirkannya. Menurut Hamaru, naga itu sangat mungkin bersembunyi di dalam gua di selat itu. Dia mendekat dengan hati-hati, muncul di pintu masuk gua, tiba-tiba mencabut pedang naga pertama dan melambaikannya. Aura pedang yang mengerikan meresap ke dasar air dan menyebabkan tsunami. Roar. Pada saat ini, sepertinya ada auman naga.
Kingston Jiang hanya melihat bahwa di gua di depannya, laut sedang bergolak, dan saat air bergejolak, sepertinya ada sebuah makhluk besar yang terbangun.